Ya, tak bisa dipungkiri geliat perekonomian daerah sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa. Semakin tiap-tiap daerah di berbagai wilayah Indonesia maju dan memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang baik, tentu juga akan memberikan kontribusi yang positif ataupun kontribusi yang besar pula pada perekonomian tanah air. Begitupun di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemulihan ekonomi bangsa juga sangat bergantung gitu ya pada kembalinya gerak roda perekonomian daerah yang tentu berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lalu sebenarnya seberapa besar lagi peran daerah terhadap ekonomi bangsa khususnya di masa pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19 ini, selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Daerah Tonggak Ekonomi Nasional. Dan kalau misalnya kita lihat ataupun sebelum lebih jauh lagi membahas terkait kontribusi ekonomi daerah terhadap perekonomian bangsa, ada baiknya terlebih dahulu kita lihat secara general begitu datanya bagaimanakah kondisi PDBRI di kuartal 3 2021 ini. Dan apabila melihat data yang dipublikasikan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik, ternyata PDBRI di kuartal 3 2021 harus rela mengalami perlambatan atau hanya tumbuh sebesar 3,51% saja secara year on year, dan kuartal padahal kalau kita lihat ataupun kita lihat laporan sebelumnya di kuartal 2 2021 PDBRI masih bisa tumbuh sebesar 7,07% besarannya. Di sini memang mengenai mengapa hal ini bisa terjadi, tentu salah satu penyebab utamanya adalah menyebarnya COVID-19 ataupun varian baru begitu ya, varian Delta yang penyebarannya cukup cepat beberapa waktu lalu yang menghambat ataupun mengharuskan pemerintah mengambil langkah untuk melakukan PPKM darurat ataupun pembatasan sosial atau guna menyekan penyebaran COVID-19 di tanah air pada waktu itu. Dan juga memang karena ada sejumlahnya pembatasan ini tentu juga akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat yang juga dicerminkan dengan menurunnya konsumsi rumah tangga selama PPKM darurat. Atas kondisi ini pastinya akan sangatlah berpengaruh pula begitu pada besaran PDB kuartal 3 2021 karena kontribusi ataupun kita lihat kontribusi konsumsi rumah tangga dalam PDB mencapai 53,09% PDB atau lebih besar daripada 50% setengahnya. Selain konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto atau PMTB kontribusinya pada PDB juga berada pada angka 30,45% dari PDB. Di sini memang atau di bawah kontribusi dari konsumsi rumah tangga. Namun pada kuartal 3 2021 ini kontribusi terhadap ekspor begitu juga terlihat PDB terjadi peningkatan di mana ekspor mencapai 22,71% kontribusinya. Dan lalu dari angka PDB ini kira-kira bagaimana sih postur APBN di 2021 ini terkhusus anggaran dari pusat lalu ke daerah, dan bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini melihat postur APBN 2021 yang dipublikasi oleh Kemenq.RI, kita bisa mengetahui terkait berapa besaran anggaran dari pusat ke daerah atau TKDD. Di sini memang yang berada di angka sebesar 795,5 triliun rupiah besarannya. Dan juga melihat peruntukannya di tahun anggaran ini pemerintah lebih menekankan penggunaan dana lebih difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19 tentunya di tiap-tiap daerah di Indonesia. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan karena sejumlah kendala maupun tantangan gitu ya di lapangan, per Agustus 2021 realisasi dana ke daerah baru mencapai 59,5% saja datanya, atau terbilang realisasinya masih rendah. Lalu daerah atau pulau mana sajakah yang memang menyumbang kontribusi terbesar pada pertumbuhan PDBRI? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang menurut data yang dipublikasikan oleh BPS, di sini memang pada laporan PDBRI kuartal 3 2021 dilihat memang kontribusi tertinggi PDBRI dari PDRB daerah dipegang masih oleh Pulau Jawa sebesar 57,55%. Diikuti Sumatera 21,95%, lalu juga ada Kalimantan 8,32%, lalu juga ada Sulawesi 6,98%, lalu juga ada Bali dan juga Nusa Tenggara sebesar 2,75%, kontribusinya Maluku dan Papua 2,45%. Selain itu, dan untuk dilihat dari
segi provinsi begitu ya, tentu saya ucapkan selamat begitu pada Provinsi Jawa Barat yang ternyata berhasil menduduki peringkat pertama provinsi dengan kinerja ekspor tertinggi di kuartal 3 2021 dengan menyumbang sebesar 15,02% dari total ekspor nasional sebesar 164,287 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, bukan hanya itu, ternyata Jawa Barat juga menjadi provinsi dengan tujuan investasi terbesar di Indonesia, baik untuk PMA maupun PMDN hingga September 2021. Nilai realisasi investasinya pun terbilang jumbo gitu ya, mencapai 72,46 triliun rupiah di semester 1 2021. Dari angka-angka ini tentu realisasi dari investasi PMA dan juga PMDN di Jabar memberikan dampak yang sangat positif terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir ini. Di mana tentu dengan adanya realisasi investasi yang tinggi tentu akan mampu menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja yang pastinya diikuti dengan terserapnya tenaga kerja di daerah tersebut khususnya di Jawa Barat. Dan memang tercatat sebanyak 58.113 tenaga kerja di Jabar terserap begitu dari realisasi investasi yang dicapai oleh Jawa Barat. Lalu kira-kira di masa pandemi COVID-19 ini daerah mana saja lagi yang sudah mampu berlari dari segi angka pertumbuhan ekonominya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misal kita lihat di sini, memang apabila melihat data yang dipublikasikan oleh BPS, ternyata daerah atau provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal 3 2021 adalah Papua. Dengan pertumbuhan ekonomi Papua tembus sebesar 14,54% secara tahunan. Di sini memang diikuti oleh ada ekonomi Maluku, lalu juga ada Sulawesi Tengah, lalu juga ada Bangka Belitung dan juga Jambi. Tapi apabila kita lihat dari segi pulau mana sih yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik selama masa pandemi ini dan di masa pandemi belum ada begitu ya di Indonesia, jawabannya pun beragam bisa kita lihat di sini kalau kita ilustrasikan begitu ya. Kita lihat sebelum pandemi yaitu kuartal 1 2020 di mana Pulau Jawa sebelum pandemi 3,42% pertumbuhan PDB-nya. Lalu juga di kuartal 3 malah mengecil menjadi 3,03% saja. Lalu Kalimantan Q1 2020 pertumbuhannya 2,49%. Namun di kuartal 3 2021 justru mencapai 4,52%. Bergeser ke sebelah sedikit, Bali dan juga Nusa Tenggara di kuartal 1 2020 berada di angka 0,94%. Namun ternyata pandemi memberikan dampak yang hebat gitu ya. Ternyata di kuartal 3 2021 Bali dan Nusa Tenggara pertumbuhannya minus 0,09%. Lalu juga ada Sulawesi di kuartal 1 2020 yang berada di angka 3,83%, tapi ternyata dengan adanya pandemi pertumbuhannya makin meningkat di angka 4,58%. Lalu sebelahnya ada Sumatera yang di kuartal 1 2020 berada di angka 3,25%, di kuartal 3 2021 ternyata juga mengalami peningkatan lumayan begitu di angka 3,78%. Lalu juga yang terakhir ada Maluku atau Pulau Maluku dan juga Papua. Di sini kuartal 1 2020 berada di angka 2,85%, di kuartal 3 justru melesat di 9,15% pertumbuhannya ataupun di kuartal 3 2021. Semoga dengan makin longgarnya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, ekonomi daerah juga mampu berjalan lebih optimis ke depan. Dan juga senantiasa begitu ya, kita juga mengingatkan kembali untuk tak melupakan protokol kesehatan di dalamnya karena mengingat masalah kesehatan saat ini juga masih menjadi concern utama dalam pemulihan ekonomi nasional.